Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. How are you? I'm nice. I'm fine. And you? I'm good too, thank you. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Pertama perkenalkan, nama saya Yusuf Danadi Baraka. Di sini saya akan menjadi pengajar atau tutor kalian dalam sesi pembelajaran kali ini. Kemudian silahkan bisa dari Mas. Enggak. Apa? Perkenalan. Oh, saya kira mau kasih itu, Pak. Iya. Nanti, Mas. Nanti. Tenang ya. Pak, nama saya Adi Supono dari Kajen, Pak. Iya. Lain sebelahnya. Ya. Nama saya Antonius Nathan dari Manado. Selanjutnya Saya Alvin Mustafa dari Kajen. Habib Alvin Mustafa dari Kajen. Baik. Jadi untuk materi kita kali ini merupakan submateri dari mata kuliah English for Specific Purpose, yaitu language. Yaitu materinya adalah approach to course design. Jadi di sini kita akan mempelajari pendekatan yang akan digunakan dalam membuat desain kursus ISP. Ya. Kok kayak kenal ISP. materinya? Iya, karena Kopas ya, Pak. bukan kopas, tapi Master. bukan, tapi bikin. Bapak yang bikin materi itu. Oh, Ada, saya. saya yang bikin PPT-nya. Oh. Iya. Aduh, Jadi seperti itu. Jadi ini bukan copy paste karena saya pakai materi dari kelompok saya sendiri. Kelompok Pak. Iya, ya itulah dulu. Oh, Iya. Nah, terus Jadi saya ini punya LKS. Di dalamnya itu ada. Iya. Oh, Di dalamnya itu ada materi sedikit dan nanti di halaman terakhir itu ada soal apa ya? Dari apa? Oh, ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. ya. Banyak-banyak nggak, Pak? Apa? Soalnya banyak-banyak nggak? Soalnya jawabannya. jawabannya nggak banyak. Ini buat PR aja, Pak. Pakai panjang. Nggak banyak dan kalian bisa cari jawabannya di paparan materi. Jadi yuk guys. Iya, biar masuk Iya, ya. Saya mau jam. Apakah ini perlu dibaca dan dipelajari? Nggak perlu. Kayaknya perlu deh. Saya akan jelaskan sedikit. Nah, sembari penjelasan itu nanti kalian bisa baca-baca juga. Setelah itu nanti kalau sudah selesai baru kita ke sesi nomor 8 pertanyaannya tadi. Ya. Sebentar ya. Apakah perlu alat tulis atau cukup dikatakan aja, Pak? Katakan saja. Sebutkan saja tidak apa-apa. Ya. Siap, siap. Karena perlu ditulis di LKS-nya. Ya. Nanti kalau yang benar semua dapat apa, Sir? Kalau yang benar semua nanti Dapat dapat S. apa ya? Dapat geprek. Ya, nanti ada hadiah di akhir. Beneran Oke, benar dong, Pak. geprek. Iya, bukan geprek tapi tidak Iya. tahu. Jadi semangat tahu ya enggak? Yoi. Bohong Bapak ini. Nah, ini harus Pak. Oke, langsung jelasin kenapa. Sebentar. Saya sedang mencari. Gimana sih Pak untuk pengajar nggak ngerti materinya itu? Wah. Mohon maaf ya, soalnya ini Ya udah jauh-jauh lah dari Manado. filenya agak tersembunyi soalnya. Jadi saya perlu Racik bom. bukan. Nah, aman. Ya, mak. Baiklah, buat yang pertama itu kalian bisa lihat di halaman 1 ya itu. Ya, ada Ini ya. namanya. Iya, di bagian course design definition. Jadi course design ini adalah proses
bagaimana kalian mengolah data Data. yang telah kalian kumpulkan dari learner needs analysis, yaitu yang merupakan step sebelum kalian menentukan pendekatan ini. Ya. Dan pada kursus desain ini kalian olah data yang kalian dapat tadi untuk menentukan pendekatan apa yang akan nanti kalian pakai, kemudian metode mengajarnya seperti apa, kemudian alat ajarnya seperti apa, dan jenis evaluasi apa yang akan kalian gunakan. Betul. Seperti itu. Baik. Kemudian sebentar, types-nya sendiri itu ada 3, ada language center yang berfokus pada bahasanya, kemudian ada skill center yang berfokus pada keterampilan berbahasanya, dan ada learning center yang berfokus pada pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri secara menyeluruh. Yang teks masih ada di halaman 1, yaitu yang bawah. Ya. Iya. Kemudian juga berikutnya itu ada language center. Jadi berdasarkan buku milik Deborah Gibbs, untuk pendekatan yang language center ini merupakan proses yang bertujuan untuk mengarahkan pembelajaran secara langsung dan menghubungkannya dengan analisis terhadap target situasi dalam konteks ISP. Jadi maksudnya itu seperti ini. Misal kalian menganalisis pembelajaran kalian, kan? Kemudian dari kalau kalian misal memakai pendekatan language center, jadi kalian sebisa mungkin menghubungkan pembelajaran bahasanya itu langsung atau directly langsung dengan kebutuhan yang Jadi siswa seperti ini itu Pak, miliki. kayak misal kita sedang mencari need analisis terhadap siswa kita nih, Ya, terus kita melakukan approach-nya itu language center itu berdasarkan bagaimana dari segi kebahasaannya dia seperti itu Pak. betul. Kemudian selain dari segi kebahasannya itu juga dari background dia, terus bidang yang dituju itu apa. Nah, itu seperti itu language center. Ya. Kemudian Skill. tidak, ini ada sedikit sih. Ini juga ada stepnya berdasarkan buku yang sama dari Deborah Gibbs. Jadi untuk stepnya sendiri, yang pertama tadi ya mengidentifikasi kebutuhan learner, kemudian kalian juga di samping itu memilih landasan teori dari kebahasaan, materi kebahasaan yang nanti akan kalian masukkan. Kemudian setelah kalian melakukan itu, lanjut ke step berikutnya, yaitu mengidentifikasi fitur linguistik yang dibutuhkan oleh si pembelajar. Kemudian lanjut ke step berikutnya, membuat silabus. Silabus sudah tahu kan ya? Silabus itu kalau di kampus TPS, ya betul sekali Mas Antonius. Nathan. Ya, oke, Mas Nathan. Boleh. Setelah membuat silabus, tentu saja kalian desain materinya sesuai dengan silabus yang telah kalian buat, dan yang terakhir kalian tentukan juga jenis evaluasi yang akan kalian pakai, seperti itu. Kalau kalian center Skill. kemudian yang kedua skill center, yaitu bisa dilihat di halaman berikutnya, halaman 3 berarti. Kalau skill center ini berdasarkan bukunya Deborah Gibbs, ini membantu siswa untuk mempelajari skill secara spesifik yang dibutuhkan mereka dalam bidang bahasa Inggris. Kemudian di skill center ini juga ada 2 prinsip dasar, yaitu prinsip teoritis dan prinsip pragmatis. Jadi kalau skill center ini Saya nangis Pak. tidak, bukan Mas, karena Susah ya jadi nangis. apa? Susah jadi nangis kayak gitu. Enggak
di sini. Kalau skill center itu kan kalau tadi kan language center kan itu kita menyesuaikan materi kebahasaannya ya. Ya. Nah kalau skill center itu kita menyesuaikan di skills tertentu yang memang dibutuhkan di bidang tersebut. Contohnya kalian mau desain kursus English for digital business. Nah di situ kan tentu saja yang namanya digital business ya, jadi pasti perlu komunikasi skill komunikasi yang baik. Nah dengan pendekatan ini kalian bisa menekankan apa yang dibutuhkan digital business itu. betul, contohnya yaitu tadi si skill komunikasinya, terus mungkin dari skill readingnya, karena digital business kan tetap ya kita perlu baca satu dua lah, Betul. baca dokumen-dokumen seperti itu. Betul. Untuk tahapannya sendiri kurang hampir sama, cuma ada bedanya. Yang pertama itu mengidentifikasi target situasi yang diinginkan pembelajar. Kemudian ke steps berikutnya ada 3 steps. Yang pertama milih pandangan teori atau landasan teori tentang bahasanya, kemudian menganalisis skills apa saja yang dibutuhkan di kursus tersebut atau di bidang tersebut. Oh, ternyata cuma milih theoretical views-nya aja. Berarti setelah melakukan 2 tadi ya, yang mencari pandangan teoritis dan juga menganalisis skills itu, lanjut ke step berikutnya yaitu menulis silabus. Kemudian berikutnya memilih teks dan juga media belajar, dengan kurang lebih seperti tadi. Dan yang terakhir tentu saja melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Betul. Bedanya ya Yang di awal-awal ya yang menganalisis skills yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya ada learning center approach. Tempatnya kalau ini lebih namanya, kalau yang tadi kan namanya kan language center sama skill center, otomatis kan cakupannya di situ ya. Nah kalau learning center ini itu cakupannya lebih luas Ya. jadi dari segi kebahasaan dan juga dari segi skills yang dibutuhkan itu nanti akan dimasukkan ke dalam kursus yang akan kita buat kalau kita pakai pendekatan ini. Ya. Seperti itu. Untuk stepnya sendiri ini karena lebih kompleks ya, otomatis stepnya juga lebih banyak. Wow, ini saking banyaknya sampai jadi burik. Dirangkum aja Pak. Jadi masuk sama mengidentifikasi pembelajar, kemudian kalian analisis target situasi dari pembelajarnya, kemudian memilih pandangan teoritis, kemudian step berikutnya mengidentifikasi skills dan juga mengidentifikasi apa ya ini? Bukan, mohon maaf karena gambarnya agak sedikit tidak jelas. Jadi selain mengidentifikasi skills yang dibutuhkan oleh siswa tadi, kita juga mengidentifikasi potensi apa saja, potensi kebahasaan ya maksudnya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian setelah 2 step tadi, kita menuliskan silabus yang memasukkan 2 hal tadi. Kalau kalian membutuhkan contoh realnya ya, itu di UIN Gus Dur sendiri. Di UIN Gus Dur sendiri untuk jurusan Tadris Bahasa Inggris. Kalau kalian perhatikan, itu kan sebenarnya mahasiswanya dicetak untuk menjadi pengajar, memiliki basic pengajar yang mengajarkan bahasa Inggris. Otomatis siswanya atau mahasiswanya itu perlu diajari bahasa Inggrisnya sendiri yang meliputi 4 kompetensi dasar ya, writing, speaking, reading, listening, dan juga mereka diajari untuk bagian teori-teori mengajarnya
seperti ada mata kuliah teknologi pendidikan, kemudian psikologi pendidikan, language kemudian ada ilmu pendidikan, kemudian yaitu untuk language assessment, kemudian itu untuk kalian belajar mengevaluasi, kemudian SLA untuk kalian memahami bagaimana murid-murid itu mengakui sisi bahasa second language mereka seperti itu. Jadi itu kalau kalian butuhkan contoh nyatanya ya. Jadi gitu. learning center itu seperti sama halnya kayak sekolah formal seperti itu ya, kayak maksudnya kayak lebih tepatnya seperti kayak kurikulum formal seperti itu. Sebenarnya ya kalau learning center itu mungkin relevannya di universitas-universitas. Oh yang kejuruan gitu. Iya, soalnya kalau di SMA itu menurut saya itu cuma theoretical center. Jadi mereka kan banyak ya makanya kan mereka cuma mendapatkan pengajaran soal teori itu teori pelajaran itu. Kalau di SMK sendiri itu kan pendekatannya skill center, iya. karena mereka memang perlu praktek, jadi mereka perlu mengetahui atau menguasai skill-skill dasar dari kejuruan tersebut. Nah kalau yang pakai learning center ini biasanya terlibat di universitas-universitas yang memadukan antara kejuruan dan juga teori dari topik terkait tersebut. Seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian kita sudah, nah ini dia sesi penghujung dari pembelajaran kita, yaitu What is the definition Aku mau jawab nomor 2 Pak. of course design Udah nomor 2. sebentar. of ESP? Kalian bukan kalian yang milih, saya yang milih. Gua. Jadi ada 5 soal, jadi mungkin nanti ada salah satu orang yang dapat 2. Ya, Yaitu satunya dijawab bapak aja. oh ya udah bisa kan saya. Jadi Ya kamu aja yang 2. Aku nggak kamu 3 nggak usah. malas. Ini aja yang atau namanya. gini, sistem milihnya boleh kita pakai spinner. Boleh. Itu oke, baik. Ya. Sebentar ya. Boleh. Ya, untuk pertanyaan pertama, what is the definition of course design in context of PSP? Coba kita pilih melalui scanner online. Ya. Feeling Siapa? buat, feeling buat si Agus. Nathan. Benar. Enggak ada Agusnya. Aku juga berangkat. Agus lagi banyak masalah. Ya, aku suka. Feeling gue ada duluan loh. Maaf, ada kesalahan teknis guys. Jadi ada Adi, kemudian ada Nathan. Kita pakai nama panggilan aja. Kemudian ada juga Pono. Alvin. Kan enggak, ini kan Adi, terus ini Alvin. Oh. Nah, untuk soal nomor 1 ya kita lihat siapa yang dapat. Bukan gue bilang apa? Nathan. Adi itu yang dapat. Gampang. Oke, nomor 1. Bacain soalnya juga Pak. Langsung dijawab, langsung jawabannya tidak apa-apa. Kalau jawabannya berarti ini post design itu sebuah proses di mana mengolah raw data ataupun bahan, istilahnya data mentah, Iya. itu ke dalam sebuah yang berdasarkan learning need ataupun Iya. kayak kebutuhan pembelajaran. Iya. In order to ataupun dengan tujuan untuk membuat sebuah integrated
series teaching learning ataupun sebuah pembelajaran gitu loh, yang apa yang makan yang berdasarkan dari ininya learning ininya Kebutuhan. tuh Ya gitu. betul sekali Mas Adi. Jadi ya seperti itu ya, saya sudah jelaskan tadi. Kemudian langsung saja kita lanjutkan nomor 2. Ini namanya Mas Adi tidak kita hapus dulu karena per orang maksimalnya 2 ya. Jadi kalau Iya. udah dapat 2 soal nanti saya Aku hapus. 1 bakalan. Ya Mas Adi sudah 1, berarti masih ada banyak kesempatan untuk yang lain. Ya. Kita lihat nomor 2 akan dijawab oleh siapa? Bukan Nathan kurang tuh. Nathan. parah. Lah, Ayo nomor nomor 2. 2 itu 1 language center, Iya. 2 skill center, Iya. 3 learning center. Ya, benar Ya, sekali Mas Nathan. Oke. Lanjutnya Itu tipenya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, kita lihat siapa yang akan dapat. artistic library. Oke. Ini tidak ada settingan ya teman-teman karena spinner online itu random. Jadi kalau tidak soalnya what is the primary goal of the language center cross design process. Jadi ada language center cross design ini kayak proses tujuan itu untuk mengarahkan secara langsung apa ya, dengan situasinya itu kayak sama dengan kebutuhan si kayak gitu kan ya Pak. Benar Ya. sekali Mas Alvin, betul. Jadi emang ya itu tujuannya untuk mengaitkan secara langsung ya. dengan Ya. siswanya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, kita lihat siapa yang akan dapat. Alvin Nathan. Selamat. Karena ya karena Mas Nathan sudah 2 kali menjawab, jadi kita harus namanya seperti Ya. itu lagi. What are the 2 basic principles of the skill center approach? Itu ada basic principle sama theoretically principle and pragmatic principle. Iya benar sekali Mas Nathan. Ya, yes. Nomor 3, nomor 5. Nomor 5 ya, ini nomor terakhir ya. Ini antara Mas Adi dan Mas Alvin yang akan dapat. Mas Alvin pasti. Ya. Kita lihat. Tuh kan. No. Ya. Ya. Mas Alvin karena sebenarnya tinggal sedikit ya. Langsung saja Mas Alvin. Apa ya? How does the learning center approach differ from learning center approach? Apa ya? Sebetulnya apa ya? Oh iya. Kalau Anda mendengar. Kalau ada mengenai Harusnya ya kurang lebih sudah mendapatkan. Berita video belum. Mas Alvin lain kali kamu jangan mainan badak ya Mas. Sini badaknya saya sita. No, saya kurang memahami dengan nomor 5 ini. Tapi coba dicari dulu di LKS-nya ada nggak sih? Di mana ya? Adi balik. Atau mungkin teman-temannya yang lain Iya, boleh kalau membantu membantu. kalau make Ah, up. males teman. Kita baru kenal sekarang ya. Ya nggak apa-apa kan, selanjutnya kan kalian akan jadi teman. Betul. Siapa Saya tahu. kan Tolong Nathan. Kalau saya mau jawab deh. Boleh Mas Adi silakan. Kalau learning center tadi kan dijelaskan. Iya. Kalau learning dan learner center itu beda. Kalau Iya. learning itu seperti yang tadi bilang kali saudara bilang tadi, kalau learning itu proses dimana si learnernya itu menggunakan belajarnya itu learningnya, sedangkan learner itu siswanya. Jadi kayak learning center itu kayak berfokus di pembelajarannya itu yang Iya, dibutuhkan, yang bagaimana kayak tujuannya belajarannya kemana. Iya. Sedangkan kalau yang learner center itu berfokus ke siswanya, yang apa yang dibutuhkan oleh si siswanya itu. Ya. Itu. Iya benar tepat ya.
yaitu learning dan learning. Nah. Meskipun cuma beda belakangnya, itu sudah beda maksud ya teman-teman. Ya. Jadi itu saja sesi pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian dan memperdalam ilmu ISP kalian. Ya. Amin. Amin. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya. Ini bayar nggak sih UKS? Ya, Biasa gratis. Bisa kalian bawa pulang juga. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.